untuk tanaman-tanaman yang keras, di saat kita kesulitan bawa air, kesulitan mencari air, kita punya terobosan baru, terobosan untuk injeksi tanaman dengan cara dibor. Halo Sobat Kilat di seluruh Nusantara. Nah, kali ini kita ada di lahan kedua, Pak ya? Ya. Nah, kali ini kita mau ngebor lagi, Pak ya? Ya, aplikasi bor pada tanaman mangga, aplikasi pupuk kilat pada tanaman keras. Selain bisa disemprot sama dikocor, juga alternatif untuk dibor. Nah, kali ini Pak Bitut akan ngasih tahu tutorialnya pengeboran yang bener ya. Ya, ini kita siapkan alat bornya, manual juga bisa, elektrik juga bisa. Terus yang kedua, kalau kita mau ukur, kita bisa pakai alat ukur. Kita pakai gunting sama satu kuncinya jadi lilin. Nah, Pak, saya mau tanya, Pak. ya, Itu untuk ukuran mata bornya ini ukuran kalau saya pakai ukuran 8 mili. 8 mili. Ya, 8 mili. Nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah, langsung aja ya kita praktekkan ya. Ukur dulu. Kalau kita lihat dari alat ukur, kisaran ini ada 1 meter, berarti 1 meter 15. Kalau untuk tanaman ini bisa kita bor mungkin di ketinggian, kita ngambil ketinggian 1 meter, bisa 1 meter, bisa 60, bisa 70, kita ambil 1 meter biar lebih mudah untuk bornya. Nah, untuk ukuran minimal, Pak, untuk pohon mangga. Kalau pohon mangga minimal ukuran bisa 50-60 cm lingkar pohon, itu kita kasih lubang 1 aja. Tapi kalau ini lubang lingkar pohon kan sudah ada di atas 1 meter lebih, 1 meter 15. Nanti akan kita pakai 2 lubang. Usahakan lubang pohon kalau kita ngebor itu ada di sisi timur sama di sisi barat. Kalau untuk ingin tahu keterangan lebih lanjut kenapa harus di timur dan barat, nanti akan kita ikuti setelah kita bor. Untuk sementara kita lakukan aplikasi bor dulu. Nah, ini kalau kita bor, usahakan sudut derajat untuk bornya sendiri 45 derajat turun ke bawah. Kenapa harus gitu, Mas? Yang diharapkan di saat pupuk kilat dimasukkan itu tidak keluar atau tidak menetes, biar dia bisa menampung. Kalau untuk pengen tahu kedalaman pohon, bisa sepertiga dari lingkar pohon. Kalau ya diusahakan kalau pohon itu kan di tengah ada hati seperti itu ya, jangan sampai ke kena situ ya. Nah, ini saya dibilang untuk pertama kalinya kita melakukan aplikasi bor. Biasanya kalau mangga tuh tinggal tinggal semprot sama kocor aja udah maksimal, Pak ya. Udah maksimal. Nah, ini untuk lubang bor yang pertama, akan kita buat lagi lubang bor untuk yang kedua yang ada di sebelah barat. Pak, saya mau tanya, Pak, untuk jaraknya apakah sama, Pak ya? Dari lubang yang pertama dan yang kedua itu jaraknya sama atau? Disamakan juga bisa, dinaikkan atau diturunkan juga bisa, nggak terlalu pengaruh. Kita aplikasi ini ya. Kita aplikasi. Wah, ini pupuk hormon kilat. Reaksinya secepat kilat. Hasilnya mantap, tap. Langsung aja, Pak Yudi. Ya. Kita pakai ini. Kalau satu tutup, kalau masih belum penuh kita tambah lagi. Jadi intinya kondisional, Pak ya? Ya, kondisional, ngikuti kedalaman bor. Ya. Nah, bisa satu tutup, kita kasih yang sini lagi. Keluar. Nah, setelah kita aplikasi kita bor, sudah kita masukkan. Nah, ini yang ada penting, Pak, ya. Satu lagi
yang penting, kalau terlalu besar kita kecilkan dulu untuk lilinnya. Yang penting lilinnya bisa masuk Pak ya. Yang penting lilinnya bisa masuk. Setelah itu kita potong gini. Nah seperti ini. Setelah itu yang sebelah sini juga sama. Nah, Mantap. ini untuk melanjutkan yang tadi, yang saya bilang kenapa tutupnya harus pakai lilin. Nah, dan juga kenapa lubang bor itu harus ada di timur dan barat. Lilin ini kalau kena panas dia akan semakin mengecil. Nah, di saat kita ambil lagi 1 minggu kita isi lagi. Nah, semakin kena panas lilin itu semakin mengecil. Kalau lilin semakin mengecil, kambium juga akan semakin menutup. Yang sudah kita lakukan di usia 5-6 bulan, lubang bor ini sudah tertutup lagi. Dengan apa? Dengan lilin yang mengecil dan kambium akan berjalan untuk menutup. Kalau tutup ini pakai kayu atau pakai yang lain, saya jamin lubangnya nggak akan pernah bisa tertutup karena keras juga. Nah itu. Nah, untuk tanaman-tanaman yang keras, ini sebuah motivasi, sebuah terobosan baru untuk teman-teman yang punya tanaman keras. Biasanya kalau untuk aplikasi semprot sama kocor, keluhannya cuma satu, Mas, airnya sulit. Di saat kita kesulitan bawa air, kesulitan mencari air, kita punya terobosan baru, terobosan untuk injeksi tanaman dengan cara dibor. Untuk keamanan, di pupuk kilat menggunakan pH 9. Di pH 9 bakteri dan jamur nggak bisa hidup, otomatis lubang itu aman. Nah untuk reaksinya nih Pak, untuk pohon mangga sendiri kalau untuk tanaman keras biasanya reaksinya kelihatan 2,5 sampai 3 bulan. Untuk aplikasi lagi nih Pak, kalau untuk aplikasi lagi, kalau selama 2,5 sampai 3 bulan kita tinggal cabut lilinnya, kita isi lagi kalau habis. Bisa 1 minggu sekali, bisa 10 hari sekali, sampai usia 2,5 sampai 3 bulan. Nah, kalau sudah seperti itu kita tutup lagi. Nah misalkan kambiumnya ini udah jalan Pak, udah nutup nih. Nah kalau kita sudah nutup, biasanya aplikasi untuk tanaman keras itu 1 tahun 2 kali. Berarti kalau usia seperti yang saya bilang tadi 5-6 bulan lubang ini akan tertutup. Untuk periode berikutnya kita bisa pakai lubang yang sama dengan dibor yang baru atau dengan lubang yang lain. Atau tempat yang lain Pak. Tempat yang lain, bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Nah, seperti itu. Nah Pak Pitu terima kasih banyak udah ngajarin kita, ngasih tutorial kita cara pengeboran pohon mangga. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang membutuhkan ya. Ya, untuk teman-teman itu kan biasanya mengeluh. Untuk tanaman keras biasanya ada di hutan atau ada di pekarangan yang jauh dari rumah, sulit air, sulit untuk aplikasi kocor dan semprot. Kita punya terobosan baru yang bisa dicoba dengan cara dibor atau diinjek bahasa atau kerennya. diinjeknya, bahasa kerennya diinjek pohon. Nah, jangan lupa untuk teman-teman selalu mencoba pupuk hormon kilat. Pupuk hormon kilat, Reaksi secepat kilat.